Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat sore, sahabat Sonora, apa kabar? Semoga Anda semua sehat, ya, bahagia. Sore hari ini kita ketemu lagi di Ngopi Sore, ngobrol penuh inspirasi di Sonora bersama dengan sosok-sosok istimewa yang akan berbagi inspirasi juga di program ini. Dan spesial, ini masih dalam nuansa Ramadan, ya. Kita kayaknya berbicara dengan hal-hal yang dekat dengan Islam, tentu menjadi spirit kita untuk menjalankan ibadah di bulan yang baik ini, sahabat Sonora. Sudah hadir bersama kita adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Bapak Babe Haikal Hasan, atau Babe Haikal Hasan aja ya, Be? Siap, Babe Haikal. Orang-orang manggilnya gitu sih, Babe Haikal. Dari dulu kan kita terkenalnya Babe Haikal, ya? Betul. Jadi kalau menyambut Babe Haikal di program ini, kayaknya saya harus berpantun dulu, Be. Oh, boleh silakan, ya, Be, ya? boleh, silakan. Ya, karena bulan puasa katanya harus banyak amal. Bulan puasa harus banyak amal. Beli baju, harganya mahal, Be. Keren. Hari ini kita ketemu dengan Babe Haikal. Mantap. Kita semangat jadikan gaya hidup halal. Oke, Ya, nyambung nggak ya? Semoga nyambung lah ya. Kalau pantun itu kan atas 1-2 nyambung, 3-4 nyambung. Terus kalau A belakangnya, B belakangnya, atau spellingnya gitu. Iya. Nah misalnya gini, ya, masuk hutan berburu kera. Cakep. Jangan ditembak burung kasuari. Cakep. Kan Artinya? masih di hutan-hutan juga kan, gitu ya. Ra sama ri. Kalau ini menjadi mesra, maka pulangnya ongkos pasti gue beri. Gitu kan, ri gitu kan. Misalnya apa lagi? Kalau mati masuk keranda, Cakep. lalu diusung masuk kuburan. Satu paket kan? Kalau mati masuk keranda, lalu diusung masuk kuburan. Artinya? Kalau kubuka isi hati Anda, hanyalah tulus yang kelihatan. Aduh. Berarti datang ke sini tulus banget untuk mengedukasi, begitu. Kayaknya suhu pantun beliau. Selain suhu pantun juga akan memberikan pencerahan kepada kita tentang Orang Betawi pantang kalau nggak bisa pantun. Nah itu dia. Kalau palang pintu kan wajib pantun ya. Nah itu dia. Aduh, kayaknya belajar banyak soal pantun. Beh, senang banget saya ketemu dengan Mbak Beh. Saya juga dengan Sonora. Tapi Saya senang banget. Kita senang, Beh, tapi banyak masyarakat yang lagi galau nih, Beh. Lagi worry nih, Beh. Jadi ini di media sosial terutama, Beh. Netizen dengan berbagai macam komentarnya. Maha benar netizen. Setelah tanggal benar dengan segala komentarnya. Setelah tanggal 19, Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump itu menandatangani reciprocal agreement. Kemudian muncullah banyak berita-berita liar di media sosial yang beredar terkait dengan kehalalan produk yang akan masuk. Poin 22 ya. Itu dia, Be. Yang ingin kita tentu adalah mendapatkan informasi yang sebenarnya seperti apa duduk perkaranya. Very good. Dan bagaimana kita menyikapi ini, Be? Karena ini kan isu sensitif apalagi Ramadan, Be. Baik. Gini. Gimana? Kata-kata yang ada dalam resiprokal itu sangat singkat sehingga mengandung multi tafsir. Kalau pengen tahu hukum Archimedes, ya belajarnya sama Archimedes gitu aja deh. Karena dia yang bikin hukum kan. Kalau mau tahu hukum the law of attraction, ya dengan yang baru, ya dengan Michael J. Lucier lah, karena dia yang buat gitu. Kalau mau tahu urusan halal sama gue dong. Iya. Ahlinya. Regulasi di sini kan gitu. Saya ikut debat, bukan ikut debat lah, ikut berdiskusi lah ya. Ikut sidang dengan mereka langsung, ikut sidang dengan USDA. Sehingga saya yang tahu makna daripada resiprokal itu di urusan halal. Kalau urusan pertanian ya dengan pertanian, dengan Pak Amran misalnya, dengan kalau urusan segalanya itu ya dengan Pak Menko Ekon gitu. Urusan halal nih ke saya dong. Makna daripada itu adalah Amerika membebaskan diri atau Indonesia harus terima barang dari Amerika tanpa sertifikat halal. Kalimatnya tuh maknanya nggak begitu. Jadi Amerika tidak mau diproses lagi dari awal kehalalan produk mereka di Indonesia. Artinya mereka sebenarnya sudah punya sertifikasi. Of course. Tuh Sonora, kalau kita diajak diskusi sama orang pinter, jadi enak gitu. Saya nggak kebawa pinter sama beliau sebenarnya. Kebawa jadinya gitu. Jadi berarti mereka yes gitu. Oh nggak gitu, jadi debat gue sama reporter ini, reporter pinter. Jadi betul.
mereka telah memproses dari awal. Mereka telah menyeleksi bahan baku. Mereka telah melihat semuanya. Siapa itu merekanya? Lembaga halal di luar negeri yang sudah tersertifikasi oleh kita. Oke, sudah diverifikasi oleh BPJS Iya, Indonesia. yang periksa lembaga halal luar negeri yang berada dalam naungan United States Drug and Agriculture atau United Trade. Itu sudah ada. Nah, lembaga halal luar negeri itu sudah menjalin kerjasama dengan kita, sudah membuat mutual recognition agreement yang isinya itu adalah dia mengikuti, mengcomply peraturan halal sesuai dengan syariat Islam. Makanya dalam klausul 2.22 ayat 1 berbunyi bahwa Amerika produk-produknya sudah mengikuti standar sesuai syariat Islam. Tertulis kata-kata itu. Jadi jangan pakai multitafsir lagi gitu. Ini sebenarnya mungkin banyak luar sana standar sertifikasi halal itu di Amerika dan di Indonesia seperti apa? Oke. Dan di internasional seperti apa? Apakah Baik. Sehingga jadi pertanyaan juga, kalau sudah disertifikasi di sana, apa tidak perlu disertifikasi di sini gitu? Baik. Di Amerika ada 5 lembaga halal yang sudah bekerja sama dengan kami, sudah kami datangi, sudah kami kunjungi, sudah kami audit, sudah kami kirim asesor, auditor, sudah. Untuk sesembelihan namanya HTO, Halal Transaction of Omaha. Kebetulan saya yang datang, saya yang ketemu, dan mereka sudah datang ke Indonesia, ketemu dengan saya. Komitmen hitam di atas putih, komitmen dengan Al-Quran, komitmen tanda tangan bahwa yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam. Ya. 2, Ivanka misalnya, untuk kemasan-kemasan kayak gini contohnya dari Ivanka misalnya, Islamic Food and Nutrition Council of America. Itu berdiri tahun 1974 tuh Ivanka. Artinya Amerika juga care about halal. Jadi bukan berarti nggak peduli. Ada lagi ISA, Islamic Services of America. Ada lagi ISWA, Islamic Society of Washington. Ada lagi AHT, American Halal Foundation. Mereka semua kerjasama dengan kita. Kita udah datang, kita lihat caranya, oh sama dengan cara kita gitu loh. Jadi ya no worry. Dan ini berlaku Mas, bukan hanya Amerika, semua seluruh dunia berlaku. Oke. Jadi proses ini sebetulnya bukan hanya dengan Amerika, tapi dengan negara lain juga seperti ini ya Pak ya? Ada disebut MRA, Mutual Recognition Agreement. Gitu. Di Cina ada Shanghai Global, ada Halal Global Certification, ada macam-macam. Di Korea ada banyak, semua kita ada seluruh dunia. Semua komoditas, food, pharmacy, kosmetik, ya medicine, ada semua, ada lengkap. Ada bahkan pengiriman, delivery, ada semua lengkap kok, skop-skopnya di setiap negara. Karena risky juga, berisiko ketika mereka tahu bahwa Indonesia dengan 85% populasi Muslim kalau tidak punya sertifikasi itu ya Pak ya? Yes. Dan menjadi penting buat mereka untuk memahami karakter They pasar. learn, mereka belajar soal market behavior di Indonesia, dan mereka believe me, trust me, mereka nggak akan berani masuk ke sini tanpa logo halal. Kagak ada yang beli. Bangkrut, gulung tikar, serius. Kalau yang bentuknya ingredients, bahan-bahan gitu Pak? Sama. Logo halalnya kan apakah sudah ada? Sama. Sama. Halal berlaku from A to Z, dari cara prosesnya, dari ingredientsnya, dari penyimpanannya, dari pengirimannya, dari persentase setiap ingredients, itu halal semua ada poin-poinnya. Dan satu tak terpenuhi, berlaku semua tak terpenuhi. Barang halal semua nyimpan jadi satu sama yang non halal, yang nggak halal. Oh, oke. Itu contohnya. Oke. Jadi kita perhatikan sampai ke sana A to Z. Begitu. Dengan banyaknya masuk produk ke dalam negeri dari asing, mungkin tidak hanya dari Amerika Serikat. Ya. Relevansinya untuk memproteksi UMKM kita seperti apa? Nah, Produk-produk yang ada di belakang kita nih ya. itu baru keren. Saya harus berkata jujur, tidak service lips, apalagi di media yang dilihat oleh orang se-Indonesia. Memang
sedang kami perbaiki regulasi itu. Adanya mutual recognition of agreement membuat mereka kelolodan kalau kata orang Betawi. Kekenyangan gitu. Kekenyangan, pal-palan, jor-joran ya untuk mengirimkan barangnya ke Indonesia. Iya. Dahulu kita jadikan halal itu barrier to entry. Nggak halal nggak boleh masuk. Iya. Ada MRE, maka itu nggak lagi jadi barrier to entry. Bagaimana cara barrier to entry-nya? LHLN-nya mesti NKRI. Yang tadi saya sebutkan 55-nya itu Amerika yang punya, orang Amerika yang punya, nggak NKRI. Yang tadi saya sebutkan di Cina itu LHLN orang Cina, yang punya pun orang Cina. Yang tadi saya sebutkan Korea juga orang Korea. Jadi gimana dong supaya ada proteknya, ada NKRI-nya? Protek di LHLN. Kenapa? Karena kan barang mau masuk ke Indonesia daftarnya tuh di LHLN. Jadi LHLN ini harus menjadi barometer dan gerbang terakhir. Ya kalau keripik singkong lolos tega namanya. Iya. Sini juga banyak gitu kan. Kurang Kurang apa? Iya, Keripik nangka dari Segala mana macam. tuh? Dari Vietnam atau dari Thailand atau dari mana keripik nangka? Masuk membanjir ke sini. Tega namanya. Mesti yang kayak gitu jangan dong. Jepang yang tahu nggak Jepang? Daun pisang kita kirim aja ditolak. Karena di sana banyak. I don't know. Dia mereka kirim mobil gila-gilaan kemarin. Iya kan? Sorry saya mesti katakan itu. Iya. Artinya ada ketidakadilan dalam hal ini. Kita nggak mau jadi produsen terus, nggak mau jadi konsumen terus. Itu dia poinnya, Be. Kita mesti jadi produsen. Iya. Maka itu Presiden Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita yang kita sayangi ini menggratiskan untuk UMKM. Di netizen ada dibilang apa coba netizen? Wah babe, gila nama orang luar negeri lembek, lembut. Oh, gimana tuh? Gila nama orang dalam negeri keras, galak. Ya ampun, Kak, di mana apa sih itu kalimat yang nggak berdasar? Justru dalam negeri kita kasih gratis, luar negeri kita kedet-kedet, kita kasih biaya tinggi. Justru luar negeri ada proses dokumen yang lengkap semua. Dalam negeri KTP, NPWP 1 kali 24 jam saya declare selesai. Online lagi. Online lagi. Di mana saya menyulitkan dalam negeri memudahkan luar negeri? Itu kalimat nggak berdasar. Ya netizen maha benar dengan segala cuitannya, gimana coba? Jadi sebetulnya ini momentum buat UMKM kita untuk berpikir gimana caranya gitu ya. Betul. Kalau ente nggak halal, nggak ada yang beli. Sementara orang luar negeri semuanya maunya halal supaya laku. Gebrakan terakhir Mas yang saya lakukan itu adalah warteg. Warteg. Coba Yang paling dekat dengan masyarakat kan warteg. Selama ini kan belum ada yang label halal. Sementara yang franchise, yang fried chicken, yang restoran asing yang menjamur itu, ada satu restoran asing punya cabang sampai lebih 600 di sini. ya, Punya ownernya orang asing. halal semua. Halal semua. Psikologi anak-anak kita yang ini aja Pak, ada halalnya. Iya. Betul itu. 10 tahun lagi warteg kemana? Warsun kemana? Warung Betawi gimana? Gabus pucung aja sekarang udah susah dicari. Nasi uduk tinggal kebun kacang. Banyak cabangnya sih, Be. Coba mie Aceh. Iya. Iya kan? Soto Kudus. Iya ya. Sate Madura. Kita tuh kurang banyak apa kuliner. Makanya tengkleng Solo. Coba aja rawon Soto aja banyak macam soto. soto Betawi ada. Soto Betawinya mau apa? Ya? Mau sop kaki kambing? Nah. Gue jadi lapar nih. Coba. Apaan? Soto babat. Terus sotonya ada soto Kudus yang di mangkok kecil itu. Betul. Ada soto Madura, ada soto Lamongan, ada soto Ambengan. Soto aja udah berkeren. Aduh, lu masih pakai asing aja sih. Masih ribet aja. Iya. Kalau saya sebagai warga, bukan sebagai kepala badan, bukan sebagai pejabat, lu mau masuk terserah deh. Yang penting gue makan produk dalam negeri. Semakin banyak kita makan produk luar negeri, semakin lemahlah bangsa kita. Apa sih, Beh, yang membuat atau perlu kita dorong supaya banyak UMKM lokal kita juga, kita harus compete dengan yang asing, termasuk dalam hal sertifikasi halal ini, karena sebetulnya dalamnya kan kualitas yang ada. Kualitas itu menentukan repeat or not. Iya. Tapi nomor satu, sebelum kualitas itu
atraktif atau tidak, menarik atau tidak. Tampilan, penyajian. Itu yang kurang di sini. Oke. Tampilan luar negeri itu udah keren, eye catching, kaya warna, kekinian, segala macam, orang udah kepengen ambil. Itu nomor satu. Begitu enak apa enggak, nah itu baru kualitas, baru rasa, baru repeat apa tidak gitu. Tteokbokki, bulgogi, Korea ya. Korea, tampilannya udah keren, dia pasang logo halal gede banget, sementara kita ngumpet-ngumpet, ya anak kita akhirnya ngambil yang bulgogi lagi, tteokbokki lagi. Nah, saya juga awalnya gitu, cobain, kalah sama dari Sabang sampai Merauke, Ada nggak ya di sini? dari timur sampai ke laut, Indonesia. tanah airku dan seterusnya. Selera kita. Oke, dan kalah ternyata. Kopi, wih, eye catching nih, keren nih, cobain ah. Drip, waduh, ada Vietnam drip, wih keren nih, cobain ah. Gitu. Loh, ternyata ujung-ujungnya jelas lebih enak, itu repeat. Oke. Sengaja saya sebut itu agar cintailah produk-produk Indonesia. Tujuannya itu karena yang menjadi prioritas adalah ketahanan Pangan kita. Indonesia. Itu dia. Ji. Kita jeda sebentar, Beh. Ini seru ya dengan Mbak Haika, sahabat Sonora. Masih ada satu sesi lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ya, kita masih bersama Babe Haikal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Sore hari ini sudah tercerahkan ya sahabat Sonora, semoga nggak galau lagi, nggak worry lagi. Ya, kita tetap masih bisa bersaing, jadi momentum kita untuk meningkatkan kualitas. Momentum, that's the momentum. Momentum, dan mungkin dalam beberapa hari ini Babe cukup sibuk menjawab pertanyaan. Jadi belanwir gue. Kalau kata orang Betawi belanwir. Pemadam. Pemadam kebakaran. Ya tapi yang boleh buat, memang itu tugas kita. Jalankan tugasnya gitu dengan ikhlas gitu. Tapi ngomongin soal sertifikasi halal nih, Be. Ya. Ini di sini juga ada produk-produk yang semuanya sudah tersertifikasi. Yes, of course. Apa sih pentingnya, Be? Halal sebagai pilihan gaya hidup Ya. dan bisa meningkatkan ekonomi secara nasional begitu. Oke. Bagi Indonesia gitu. Baik. Mas, kontribusi halal dalam PDB kita itu sampai 27%. 27%. Halal value chain ya, rantai pasoknya semua ya, sampai 27%. Jadi bukan yang kecil loh, seperempat dari PDB kita tuh di halal. Dan dari secara value, halal transaksinya sampai 680 triliun. Satu tahun. Tahun kemarin, persis. Oke. Itu angka dari Dinar Standard yang mengelola halal dunia. Ya. Dan juga dirilis oleh CNBC Report Finance, ya. Mari kita hitung-hitungan. Oke. Ada 21.000 triliun transaksi halal dunia. 21.000 triliun. Di Indonesia hanya 680. Oke. Dunia 21.000 triliun. Indonesia yang katanya 260 juta masyarakat muslim di sini hanya dapat 3% lebih. Kecil sekali. Oke kan, kalau 6 kali 3 kan baru 18. Berarti 21.000. 6 juta 680 berarti kan 3,2%, 3,3%. Iya. Bayangkan. Kontribusi halal kita baru 3,5% dari transaksi halal dunia. Sementara populasi kita Terbesar. So, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah kita belum tertib halal. tertib halal. Tertib bukan belum halal ya. Oke. Belum tertib halal. Ambil lagi hitung-hitungan. Ada 60 juta pengusaha di Indonesia. Oke. Pengusaha UMKM, termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan seterusnya pengusaha. Sampai gerobak dorong, sampai pedagang asongan. Mayoritas UMKM dong 80%. Dari 60 juta pelaku usaha di Indonesia, ternyata baru ada 3,4. Oke. 3,4 juta yang sudah bersertifikat halal per hari ini. 5. Dari 60 cuma 3,4. 3.400.000 pengusaha dari 60 juta pengusaha. Artinya memang kita belum tertib halal. Pertanyaannya, Mas, kita kok 3% aja sudah 680 triliun. Ya. Gimana kalau ini 30? Ya 6.800. Setengahnya aja ya. Biar gampang ya. Iya. Itulah perputaran uang yang terjadi di industri halal. Gimana nggak keren halal itu? Nggak kelihatan tapi pasti. Karena tiap hari orang makan atau minum atau beli keperluan sesuatu atau objek atau yang tadi dibacakan itu yang banyak semua. Itulah kontribusi halal. Jadi halal growth economic engine, kata Pak Rahmat Pambudi, Kepala dan Menteri Bappenas. Growth economic engine for booster, kata beliau. Iya.
Bisa jadi lokomotif kalau di kereta ya, Bang? Yes. Kan narik semuanya gitu ya. 680 T itu berarti Makanan, minuman. seperlimanya APBN gitu. Iya, makanan, minuman, obat, Obat, kosmetik, kosmetik, kurang- barang gunaan, kurang lengkap apa? Iya. Ada di kehidupan rantai kita sehari-hari. Yang kita pakai, yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, Kenapa belum jadi budaya atau apa, Be? Yang menjadi akar masalah baru hanya 3% tadi. sejujurnya, alasan dari yang nggak mau itu berkatanya sederhana sih. Belum berlaku kan, Pak? Masih Oktober. Oke. Mau bilang apa kita? Kita mau maksa, nggak boleh. Oh, regulasinya sampai memang tidak bisa force. Sampai Oktober. Oktober. Dan mereka pengusaha-pengusaha tahu semua. Jadi kalau kita turunin orang ke mall misalnya, restoran itu belum halal, itu belum halal, itu belum halal. Jawabannya sama. Ntar aja Oktober, ngapain sekarang? Enggak, mesti sekarang juga kan nggak mungkin dia bilang begitu. Oh iya deh, ntar kita proses ya Bu. Iya ntar diproses. Gitu. Saya sendiri juga iseng setiap ke mall pasti saya tanya, udah halal belum Ci? Ini Mbak Be Haikal ya? Iya, udahlah Mbak Be. Kan ntar masih Oktober. Iya kan prosesnya dari sekarang apa salahnya? Dulu Iya. Oktober harga segitu, sekarang juga harga segitu. Kali-kali aja berubah. Gitu ngomongnya. Padahal itu prosesnya sudah difasilitasi, dipermudah, gitu ya, Be. Apa sih yang menjadi atau ada barrier apa, challenge apa gitu, Be, yang Mereka nggak mau dicap sebagai, really hard to say lah ya. Mereka nggak mau dicap sebagai atau unsur kefanatikan lah. oh, Nggak ada hubungannya. Seperti yang tadi Mas bilang katakan, halal itu lifestyle. yes. Halal itu modern civilization. Halal itu double clean, bukan cuma clean, double clean. Gitu. Karena dalam agama Islam untuk menentukan halal itu bukan cuma semata-mata dagingnya. Mhm. Ada darahnya nggak? Ada unsur-unsur terlibat nggak? Kalau luar negeri kan malah ada wagyu, ada ininya gitu ya, ada tenderloin, ada ininya gitu, sirloin ada ininya gitu kan. Di Islam sebenarnya nggak menghendaki adanya itu semua. Daging-daging merah toh aja. Iya, iya. Bahkan dari proses penyembelihan harus Itu dengan cara dari itu. prosesnya nggak boleh terpaksa. Kambing atau lembunya harus disetelin musik, ditajemin pisaunya. Iya, iya, betul, betul. Jangan sampai dia lihat darah temennya, jangan sampai dia lihat temennya lagi ngelepar di situ, dipotong harus di tempat yang berbeda. Itu dipenuhi dong. Sebelum makan dia harus dalam kondisi kenyang, harus dalam kondisi tidak haus. Itu kayak usul fikihnya kayak gitu, lengkap. Bukan cuma dibang jebles aja. Babe lebih tahu lah untuk hal-hal gitu. Be, apakah kita kekurangan success story? Misalnya yang sudah sertifikasi, sudah certified gitu ya, omsetnya tiba-tiba gitu. Pak Sugeng, ini catat Pak Sugeng. Pertanyaannya brilian. Asik. Selama ini emang kita belum kumpulkan. Tapi kalau ambil contoh soal kasus misalnya Saur Seri yang yogurt itu, Iya. kan dia cuma satu awalnya, kemudian berkembang selama 15 tahun di Indonesia. Ya tapi situ-situ aja. Nah kemudian temen yang punya teman saya Andi, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal di Saur Serinya. Dan ternyata memang unsurnya cuma yogurt dan lain-lain, dapatlah sertifikasi halal. Tahu-tahu orang Saudi Arabia minta dia untuk buka di Saudi Arabia. Orang Mekah, Madinah, Jeddah minta. Akhirnya Uni Emirat juga minta. Nggak tanggung-tanggung sampai 6 franchise. Akhirnya Filipina minta 40 franchise. Wow. Singapura sama Hong Kong sama Brunei lagi nunggu untuk dikunjungi, untuk dibuka franchise-nya. Gara-gara halal. Bapak-bapak ada di Sukabumi. Dia pengusaha biasa, tahu-tahu dia mencoba tempe. Ternyata tempenya naik. Sekarang jadi wakil bupati. Apa jadi bupati di Sukabumi itu? Sukabumi mana itu saya lupa. Dari tempe itu. Dari tempe. Tempenya udah dikirim ke 8 negara soalnya. Dia pekerjakan orang. Dari mana? Gara-gara apa? Gara-gara tempenya biasanya biasa langsung kena jebret halal. Seorang ide udah 8 negara diekspor. Si ibu, ada ibu dari Malang. Sama kasusnya kayak gitu.
Jadi pertama akan saya kumpulkan kasus-kasus sukses kayak gini orang-orang. Yang kedua akan saya berikan untuk motivasi teman-teman semua bahwa UMKM lu bisa naik kelas loh. Ini ada banyak. Nih ibu ini, ada ibu-ibu cuma jualan keripik di Malang. Jualan keripik doang. Ternyata masuk ke supermarket nggak diterima. Di gerai-gerai Maret itu ditolak. Wah gimana ya? Dia pulang satu hari doang. Lalu kemudian ada pameran soal halal. Dia ikut pameran halal itu. Ternyata dengan label halal dia diterima di Koperasi, diterima di Alfa, diterima di Indomaret, terima semua. Kemarin ekspor perdana ke Eropa. Keripik singkongnya ke Eropa. Berapa kontainer tuh? Come on. Halal itu growth economic engine. Yes. Growth economic engine dan Halal itu opportunity. ini semua komoditas berpotensi itu ya. Beh? Of course. Sektor yang paling potensial di Indonesia itu apa sih, Beh? Food atau Ya, dari 3F itu. Iya. Food, film, industri. Film? Iya, industri film kan di sini kan Netflix kan gila-gilaan. Iya. Yang ketiga food, film, fashion. Oh. 3F. Maksudnya kalau film industri kreatif juga ada sertifikasi? Iya, sertifikasi itu. Mereka harus perhatikan itu semua. Memang nggak dia tulis halal, tapi kan culture-nya mesti kelihatan. Gitu. Produknya harus kelihatan. Nah, kalau di Indonesia ini, Beh, kedepannya akan seperti apa sih, Beh? Mungkin dalam 5-10 tahun ke depan gitu kan ekosistemnya. Iya. Kita bisa nggak jadi leader untuk menjadi ekosistem halal paling tidak di ASEAN lah, karena yang Dan. agresif soal Dan. Oke. Jawabannya langsung dan. Oke. Memang dalam proses. Oke. Itu target Bapak 2029 harus menjadi halal hub dunia di Indonesia ini. Dunia bukan cuma ASEAN berarti, Pak? Dunia itu target dari Bapak. 2029 Pak akan saya kejar. Kalau ngelihat tetangga Thailand misalnya, itu agresif banget, Beh, ya. Negara tetangga kita gitu ya di rumpun ASEAN gitu. You know halal more ya. Kamu tahu halal banyak banget ya. Soal Thailand, dia jago dalam marketing. Sampai dia mengumumkan ke Gulf country di Timur Tengah bahwa dia satu-satunya yang punya halal kitchen. Sampai dia menang di tender di Saudi Arabia untuk haji ini. Tahun ini? Iya. Wow. Tahun kemarin juga. Halal kitchen untuk semua konsumen di sana. Halal kitchen itu saya kok bisa gitu loh punya ide kayak gitu loh, sehingga lebih diterima Thailand di luar ketimbang kita di Gulf country lebih diterima itu. Nah, gimana caranya kita lakukan lagi pendekatan, kita lakukan lagi strategi marketing. Kemarin saya sudah melangkah ke situ. Saya kerjasama dengan Saudi Halal Center SHC. Kerjasama tanda tangan agreement untuk di bidang kehalalan Saudi dan Indonesia. Kita akan menggunakan sistem yang Saudi pakai dalam hal apa ya? Collect information aja dulu dah. Iya. Sebelum collect yang lain. Iya. Nah, kuota haji kita bertambah. Seru sekali kalau misalnya kita bisa menjadi ikut. Sayangnya berkurang tuh. Sayangnya menang tender itu Thailand. Mudah-mudahan tahun berikutnya ya, Bah ya. 2027 kalau mau kejar. Gitu ya. 2026 is too late. Kalau tadi Bapak bilang marketingnya mereka jago. Kita kurang apa marketing kita, Bah? Jelas kita kurang jago. Karena faktanya dia yang menang. Oke. So, ini kerja besar yang mungkin selain BPJPH juga stakeholders yang lain. Gini. Halal terkait dengan 9 kementerian. Oke. Kalau kita nggak kerjasama dengan 9 kementerian itu, halalnya jebol. Contoh, Kementerian Kesehatan, obatnya gimana? Betul. Vaksinnya gimana? Vitaminnya gimana? Suplemennya gimana? Iya. Kemendak, yang ngawasin barang masuk kan Kemendak. Halal apa enggak, Pak? Kalau enggak sama kita gimana? Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, tentu Kementerian Agama ya kakak kita ya. Kementerian UMKM, kalau nggak halal bagaimana tuh? Ekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif, kalau nggak tuh gimana? Kayak Sorseli kan maksudnya ke situ agak menengah. Kementerian Haji,
Bagaimana cateringnya? Kalau nggak halal gimana tuh? Di sono 9 kementerian. Perindustrian masuk juga. Yes, perindustrian, industri halal. Di Sidoarjo akan diresmikan oleh Presiden kawasan industri halal Sidoarjo, HIPS, Halal Industrial Park of Sidoarjo. Itu udah jaminan mutu, Mas. Semua produsen manapun, lokal maupun internasional yang masuk ke dalam kawasan industri halal Sidoarjo, artinya dia sudah halal dan dia berhak keluar langsung dengan label halal. Jangan heran, jangan bilang kita hebat. Kenapa? Korea udah duluan. Korea justru. Tapi tidak ada kata terlambat ya, Be? Apa boleh buat? Walaupun kita terlambat sedikit, nggak ada kata untuk memulai gitu, nggak ada kata stop untuk memulai. Betul. Dan saya menangkap energi Babeh ini luar biasa nih sejak di BPJBH gitu ya, Be. Apa yang membuat ini oke. Tapi orang-orang ini gitu, Be. Tapi orang-orang bilang gini loh. Dulu Babe waktu belum jadi pejabat galak. Sekarang udah jadi pejabat diem. Katanya gitu. Aduh, pemirsa. Iya. Bapak pemirsa. Dulu saya punya mimbar, nggak punya corong untuk sampai ke pemerintah. Kritiknya di mimbar, kritiknya di jalan. 212 kayak apa segala macam, kritiknya di situ semua dengan pemerintah. Sekarang saya punya mimbarnya itu di sini. Saya bisa ngomong langsung ke menteri yang pegang kebijakan. Galaknya kepada mereka langsung. Mau ngapain kepada di mimbar lagi? Itu namanya menepuk air di dulang terpecik muka sendiri dong. Wah, dulu Babe janjinya oposisi, ada kan rame tuh. Sekarang ternyata enggak ikut. Ya ampun. Hari gini lo masih percaya potongan-potongan video yang disebarkan oleh orang-orang jahat. Oposisi terhadap kejahatan dong. Oposisi terhadap para koruptor dong. Nggak akan ikut berdalam di situ gitu dong. Kan lengkap itu. Man potong sana, potong sini, sebarkan sana, sebarkan sini, sehingga yang ditimbulkan adalah kebencian. Saya belum pernah ngomong kayak gini nih, bener. Tanya deh, Megeng ya. Ya, belum pernah ngomong kayak gini loh. Ini karena gue lagi puasa, jadi saya pengen islah dengan kebaikan dengan semua. Hentikanlah potongan-potongan video kemudian disebar-sebarkan, hentikanlah. Babe bilang ulama nggak boleh deket penguasa. Babe sendiri loh, yang ulama siapa? Emang gue ulama? Gue bukan ulama. S1, S2, S3-nya kita teknik semua. Nggak ada pendidikannya khusus. Mengenai kita ngajar itu panggilan jiwa, karena kita orang Betawi kerjaannya sembahyang mengaji. Gua hantem loh gitu kan. Berantem deh gitu loh anak Betawi kan. Emang kita gede di Tanah Abang, ngaji sama Ustadz Hadi Jawas. Emang kita gede di Condet, ngaji sama semua keluarga Al-Haddad di Al-Hawi. Emang kita orang begitu. Jadi kita punya kewajiban untuk ngajar. Jangan tiba-tiba gue cuma bisa ngajar alif bata memproses. Wah, ini seorang ulama. Jadi kagak, justru saya mengingatkan para ulama. Emang ulama emang nggak boleh dekat, supaya kritisnya itu tetap gitu. Kayak MUI kan selama ini tetap nggak kehilangan kritis kan. Betul. Ya tetaplah di MUI-nya gitu. Jadi kenapa gue jadi bumerang, biarin deh, gitu aja deh. Dari dulu sampai sekarang yang nggak berubah tetap amar ma'ruf nahi mungkar ya, Be. Nah, itu dia. Tos. Mantap. Di tempat masing-masing. Betul. Perannya kan berbeda sekarang. Di tempat saya, misalnya sekarang ada saya beda. Iya, di tempat saya ngomong kok. Misalnya si Ab, menteri ini begini, saya bilang, Pak, nggak bisa dong, mesti halal dong. Iya. Apalagi strategis nih soal halal ini. Iya dong. Ya karena itu kali gue sales, gue teknik, gue IT, suruh taruh di sini sama Bapak. Pas ya, Be? Tuhan yang ngatur semua. Kalau diminta membayangkan 5 tahun sampai 2029 lah, Be. Akan seperti apa sih ekosistem halal di Indonesia ini? Gimana, Be? Gini, saya punya duta halal dan sorry to say, ini pasti dicemooh lagi nih sama netizen nih. Tapi daripada dicemooh duluan, belakangan, nggak apa-apa sekarang aja deh. Saya sudah angkat dan saya belum umumkan. Habis lebaran saya umumkan. Duta halal kami itu ternyata yang menang tuh beragama Kristen, bukan seorang beragama Islam. Oh, menarik nih, Be. Bagaimana mungkin duta halal kok bukan seorang yang Muslim? Saya katakan, halal bukan hanya monopoli orang Islam semata. Halal for all. Halal lifestyle. Halal modern civilization. Halal tuh symbol of health, symbol of clean, elite food, gitu aja.
quality. Jangan, tapi kan bijakannya agama. Iya betul. Dutanya ya yang memarketingkan boleh siapa saja dong. Asuransi syariah, saya rasa siapa saja boleh kan, gitu loh. Apalagi tuh perbankan syariah atau apaan gitu. Ya halal ya boleh dong, kenapa enggak gitu loh. Dalilnya emang urusan ustadz, urusan ulama, tapi marketingnya boleh siapa saja. Kenapa jadi ribet? Saya nggak akan mundur, akan saya umumkan pada waktunya. Inilah duta halal Indonesia. Orangnya Chinese lagi. Bocoran buat Sonora. But that's Indonesia, Beh. Untuk Indonesia. Yang beragam ini, jadi ini unik sih. Jadi Bisa menjadi inilah halal for all. for all, halal untuk semua. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Untuk dunia. Indonesia jadi hub tadi yang Yep. komitmen Pak Presiden ya. Mudah-mudahan terwujud tahun ini. Amin. Dan Beh, sayang waktu kita terbatas nih. Saya tahu Babe juga sibuk sekali nih. Betul. Terakhir Beh, untuk anak-anak muda nih Beh. Hmm. Pesan untuk mereka terkait dengan memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia seperti apa? Saya ulangi pesan Presiden almarhum Bapak Soeharto. Almarhum Presiden Soeharto dulu mengingatkan, kalau kita kesemsem dengan produk asing, maka akan hancurlah bangsa ini. Pesannya adalah cintailah produk-produk Indonesia, sedapat mungkin gunakanlah produk Indonesia, sedapat mungkin makan dan minum produk Indonesia. Ente mau apa sebenarnya? Mau lihat ini vegetable salad with saus peanut, gado-gado tuh, tau nggak? Ngapain lo ribet, tau nggak? Salad vegetable with saus peanut 200.000, gado-gado itu poncum 20.000 kenyang loh. Iya. Betul nggak? Benar banget ya. Ini apa cafe latte, cappuccino, latte, kopi susu. Iya nggak? Terus apa lagi tuh? Oh, hot tea berapa? 40.000. Teh tawar ji 2.000 ji, teh tawar ji. Ya udah. Sustainable vegetable peanut with garlic. Bawang putih. Ketoprak. Iya, Bener nggak? benar. Bawang putih. Iya kan? Nah, jadi aduh lah. Fried chicken. Ada ayam goreng kita lebih lengkap ji, merasa apa juga gitu loh kan. Oh, tasty. Ya lah, tambahin cabai 1 doang. Iya kan? Benar. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Tapi itu maknanya luas ya, cintai produk Indonesia ini. Dan Babe terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi saya sudah diajarin satu pantun buat Babe. Ini saya sudah bikin satu pantun lagi. Silakan. Semoga silakan. ini sesuai dengan ekspektasi. Coba. The last one. Makan kecimpring di dalam toples. Cakep. Makan kecimpring toplesnya miring. Oke. Ya. Toplesnya jangan dibuka lama-lama. Oke, nyambung. Ngobrol sama Babe di ruangan yang semriwing. Oke. Semoga obrolan kita penuh makna. Oke, jangan lama-lama terus makna. Oke, sekarang saya mau singkat aja. Oke. Ikan hiu 1 meter. Cakep. See you later. See you later. Sampai jumpa. Terima kasih Babe. Sehat-sehat selalu. Sama-sama, brother. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses.